Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya Rahayu. Selamat datang di SMA Negeri 2 Amlapura. Saya Wayan Sugiarni, SPD MPD, Kepala SMA Negeri 2 Amlapura. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan profil SMA Negeri 2 Amlapura. Tahun 1983 merupakan awal berdirinya SMA Negeri 2 Amlapura yang dimulai dengan kelas 10 baru pada tahun ajaran 1982-1983. Sekolah ini berdiri di lahan seluas 16.800 meter persegi atau sekitar 1,6 hektar termasuk lapangan Yowana Wijaya yang sekarang. Pada tahun 1997, SMA Negeri 2 Amlapura mencatat sejarah sebagai sekolah adiwiyata nasional yang sebelumnya dikenal dengan nama Sekolah Berwawasan Wiyata Mandala tingkat nasional. Kemudian pada tahun 2002, sekolah ini menjadi sekolah unggulan di Kabupaten Karangasem. Sekolah ini juga ditunjuk sebagai rintisan sekolah kategori mandiri RSKM dan pada tahun 2009 meningkat lagi menjadi rintisan sekolah menengah atas berstandar internasional atau RSMABI. Karena adanya perubahan kebijakan rintisan sekolah berstandar internasional pada tahun 2011, SMA Negeri 2 Amlapura kembali statusnya menjadi sekolah model. Selanjutnya pada tahun 2015, sekolah ini menjadi satu-satunya sekolah di Kabupaten Karangasem yang mendapat predikat sebagai sekolah berintegritas UN tertinggi atau Indeks Integritas Ujian Nasional IIUN tingkat nasional. Dan akhirnya pada tahun 2019, sekolah ini ditunjuk sebagai sekolah zonasi. Itulah sekilas mengenai sejarah dan perjalanan SMA Negeri 2 Amlapura. SMA Negeri 2 Amlapura mempunyai visi dan misi sebagai tujuan dari berdirinya sekolah. Adapun visi SMA Negeri 2 Amlapura adalah sebagai berikut. Terbentuknya sumber daya manusia bermutu yang beriman dan bertakwa, berwawasan lingkungan dan budaya, serta mampu bersaing di era global. Adapun misi SMA Negeri 2 Amlapura adalah sebagai berikut. SMA Negeri 2 Amlapura mengusung moto The Future Begins Here yang memiliki arti masa depan dimulai dari sini. The Future Begins Here ini bermakna bahwa SMA Negeri 2 Amlapura dapat menjadi lembaga yang mampu mempersiapkan generasi unggul serta siap bersaing di era global sesuai dengan visi dan misi sekolah. Om Shanti 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya Rahayu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Namo Buddhaya Rahayu. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nyoman Pasek,
Wakasek bidang kurikulum SMA Negeri 2 Amblapura. Nah, pada kesempatan ini saya akan coba memberikan informasi terkait dengan situasi pembelajaran yang dilaksanakan di SMA Negeri 2 Amblapura, yang mana sesuai dengan kurikulum yang kita laksanakan di SMA Negeri 2 Amblapura. Di tahun sebelumnya kita menyelenggarakan yang namanya kurikulum 2013, di mana siswa melalui kurikulum 2013 ini siswa diarahkan bagaimana belajar di SMA Negeri 2 Amblapura, baik dari sisi pengetahuan, keterampilan, sikap, itu mengikuti paradigma pembelajaran kurikulum 2013, di mana siswa dalam situasi belajarnya difasilitasi dengan segala fasilitas yang ada di SMA Negeri 2 Amblapura, baik dari sarana prasarana, media-media pembelajaran, kemudian ruang-ruang kelas yang didominasi dengan sarana-sarana pembelajaran yang cukup memadai, baik itu sarana internet, kemudian jaringan, LCD proyektor, kemudian ruang kelas yang cukup representatif untuk melaksanakan pembelajaran. Nah, di sisi lain sarana-sarana yang juga sudah disiapkan untuk membantu dalam mengoptimalkan pengetahuan keterampilan siswa dalam belajar di SMA Negeri 2 Amblapura. Kita sudah menyiapkan juga dari sisi lingkungan yang cukup sebagai sumber maupun sebagai media pembelajaran, kemudian lab-lab, baik lab komputer, lab kimia, lab fisika, lab biologi, lab bahasa, yang dengan sarana prasarana yang cukup memadai untuk kita lakukan pembelajaran. Nah, dari sisi pembelajarannya, guru-guru nanti akan lebih memfokuskan bagaimana membangun kolaborasi antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru di dalam pembelajaran, sehingga apa yang menjadi target dari pembelajaran itu dapat tercapai dengan baik. Nah, melalui strategi pembelajaran yang inovatif yang dilakukan oleh guru, baik dengan metode atau model-model pembelajaran yang kekinian, di samping juga dengan menerapkan sistem kolaborasi, kemudian melatih kreativitas siswa, berpikir kritis siswa. Di sini melalui pembelajaran di SMA 2 Amblapura juga diberikan pengalaman langsung bagaimana menerapkan ilmu dan pengetahuannya itu dalam dunia nyata, dan juga dilengkapi dengan bagaimana melakukan uji coba di lab-lab yang sudah disiapkan. Nah, itu sekilas tentang pembelajaran paradigma kurikulum 2013. Nah, ke depan ya kaitannya dengan tahun ajaran mendatang, kita menerapkan kurikulum merdeka, yang mana nanti siswa yang diterima di SMA 2 Amblapura melalui jalur yang sudah disiapkan di PPDB sekarang, itu nanti siswa kelas 10 akan mengikuti kurikulum merdeka yang sebelumnya namanya kurikulum prototype. Nah, strategi pembelajarannya agak sedikit ya berubah dari paradigma kurikulum 2013, yang mana nanti siswa-siswa khususnya anak-anak kelas 10 nanti akan dipersiapkan lebih matang bagaimana siswa itu melatih diri baik dari sisi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan juga yang menjadi poin dasar itu adalah siswa disiapkan dengan dibekali berbagai keterampilan dalam mengerjakan proyek-proyek sehingga bisa menumbuhkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Nah, strategi pembelajaran yang nanti akan diterapkan mungkin akan lebih banyak melatih siswa secara langsung dari sisi pengetahuan, keterampilan, sikap yang memang bisa direalisasikan langsung. Pembelajarannya nanti akan lebih banyak berdiskusi, kemudian siswa-siswa akan difasilitasi berdasarkan kebutuhan-kebutuhan belajar. Nah, misalnya kalau misalnya yang memiliki kebutuhan belajar dalam artian kesiapan belajarnya masih kurang, maka akan difokuskan pada kelompok-kelompok kecil difasilitasi oleh guru, sedangkan yang sudah mahir itu nanti akan diberikan tantangan-tantangan yang lebih untuk bisa mengembangkan kompetensinya lebih jauh lagi. Nah, itu salah satu ciri yang nanti bisa diterapkan dalam pembelajaran paradigma baru yang nanti akan diterapkan di kurikulum merdeka. Nah, jadi anak-anak nanti di siswa kelas 10 yang nanti bergabung di SMA 2 Amblapura, mari kita bersama-sama melakukan eksplorasi lebih jauh terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan juga melatih kebiasaan sikap, sehingga bisa nanti menampilkan
siswa-siswa SMA 2 Amlapura yang istilahnya itu adalah memiliki daya saing yang luar biasa di masa depan, kemudian memiliki profil pelajar Pancasila. Nanti dalam pembelajarannya tidak lagi berbasis kertas, anak-anak nanti akan dikolaborasikan di kelas belajar secara daring dan luring, ya, jadi hybrid. Ya, nanti anak-anak akan diizinkan untuk membawa HP, tetapi fokusnya nanti di kelas akan digunakan dalam proses pembelajaran. Bagaimana nanti guru merancang pembelajaran, mengkombinasikan antara berbasis IT dengan pembelajaran yang konvensional. Nah, tentunya di sini SMA 2 juga sudah menyiapkan akses internet di seluruh ruangan, sudah bisa diakses internetnya dengan WiFi gratis yang cukup lumayan kenceng untuk bisa dimanfaatkan nanti dalam pembelajaran. Nah, dengan fasilitas-fasilitas ini dan strategi-strategi pembelajaran yang dilakukan, harapannya yang menjadi titik poin nanti, anak-anak ada niatan untuk belajar dengan merdeka, dalam artian anak-anak senang belajar, merasa terfasilitasi, kemudian apa yang menjadi tujuan itu mendapat pendampingan yang pas. Jadi tidak ada membedakan antara anak yang satu lebih pintar dengan anak yang lainnya. Jadi yang menjadi ciri khas nanti, intinya anak-anak akan belajar sesuai dengan kebutuhan belajarnya, kemudian akan difasilitasi oleh guru-guru sesuai dengan kebutuhan-kebutuan belajar siswa. Nah, itu kira-kira menjadi gambaran nanti untuk pembelajaran kita di tahun 2022-2023. Ya, semoga anak-anak ya melalui kurikulum Merdeka ini bisa belajar dengan menyenangkan, mencapai tujuan pembelajaran yang mumpuni, ya, kemudian menjadi siswa-siswa dengan profil pelajar Pancasila sehingga memiliki daya saing yang kuat nanti di masa depan. Ya, kira-kira demikian yang menjadi harapan dan program sekaligus rencana kita di kurikulum dalam melaksanakan pembelajaran di SMA Negeri 2 Amlapura tahun ajaran 2022-2023. Selamat bergabung dengan kami, ya. Mari kita wujudkan siswa-siswa SMA 2 yang tangguh, siswa-siswa SMA 2 yang mampu bersaing di era global. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Selamat datang, kami sampaikan kepada kelas 10 baru tahun pelajaran 2022-2023. Selamat bergabung di SMA Negeri 2 Amlapura. Perkenalkan, saya Ibu Kusuma Negara selaku Wakasek Siswaan di sini menyambut Anda dengan memperkenalkan program-program yang akan kami laksanakan di bidang siswaan. Pembinaan kesiswaan itu ada beberapa kegiatan yang akan kita laksanakan. Yang pertama, pembinaan kesiswaan melalui jalur OSIS dan MPK. OSIS sebagaimana Anda ketahui di SMP adalah satu-satunya organisasi siswa yang ada di sekolah. Di sini juga ada OSIS bersinergi dengan MPK. Ya, Majelis Perwakilan Kelas. OSIS itu ada 10 seksi yang didampingi oleh 10 pembina seksi. MPK, dia ada ketua, sekretaris, bendahara, dan koordinator kelas. Pembinaan yang kedua melalui pembinaan ekstrakurikuler. Di sini terdapat banyak sekali ekstrakurikuler, baik itu bidang olahraga, seni, maupun ekstrakurikuler yang lainnya, dengan tujuan untuk memfasilitasi kreativitas siswa, minat serta bakat siswa di SMA Negeri 2 Amlapura. Pembinaan ketiga adalah melalui pembinaan karakter. Nah, pembinaan karakter ini merupakan ciri khas dari SMA Negeri 2 Amlapura.
Pembinaan karakter ini dilakukan melalui satu, pembinaan disiplin. Kita memiliki program namanya Bina Disiplin, di mana siswa-siswi SMA Negeri 2 Amlapura harus sesuai dengan disiplin, sesuai dengan tata tertib yang sudah ada di buku panduan tata tertib. Kedua, ada namanya Bina Lingkungan. Bagaimana kita menjaga lingkungan SMA Negeri 2 Amlapura yang asri ini ya untuk tetap kembali asri, terjaga, serta semakin baik pada tahun-tahun selanjutnya. Yang ketiga adalah Bina Budaya. Bagaimana kita selaku siswa, selaku generasi muda Bali harus mempersiapkan diri untuk bisa terjun ke masyarakat. Di Bina Budaya ini, Anda akan dilatih, akan dibina untuk bisa terjun ke sana. Yang keempat adalah pembinaan prestasi. Ciri khas SMA Negeri 2 Amlapura terkenal karena prestasinya, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Kita memiliki tim di sini, tim pembina prestasi yang akan meningkatkan prestasi-prestasi kalian ketika di SMP. Kita akan lanjutkan di sini berdasarkan minat serta bakat kalian masing-masing. Demikian pembinaan-pembinaan kesiswaan yang kami programkan di tahun pelajaran 2022-2023. Semoga kita semua selaku keluarga besar SMA Negeri 2 Amlapura mampu mewujudkannya. Akhir kata, Bapak sekali lagi ucapkan selamat datang di SMA Negeri 2 Amlapura. The future begins here. Terima kasih. Om Swastiastu, selamat pagi warga sekolah SMA 2, terutama anak-anak saya yang tercinta. Selamat menikmati liburan untuk semester yang genap ini. Dan hari ini saya berbicara tentang 3S yang merupakan ciri khas dari sekolah kita SMA Negeri 2 Amlapura. Dan saya berharap semua siswa, anak-anak saya tercinta dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. 3S adalah sebuah jargon atau sebuah tata perilaku daripada siswa SMA 2. Nah, apa 3S itu? Yang pertama adalah senyum. Jadi semua anak-anak SMA 2 ketika akan memulai pelajaran atau tiba di sekolah itu harus menampakkan wajah tersenyum. Harus menampakkan wajah tersenyum. Kenapa senyum itu perlu? Karena dari senyum kita tahu bahwa situasi dan kondisi kejiwaan daripada siswa itu adalah dalam keadaan berbahagia, tidak dalam keadaan ketertekanan. Sehingga senyum di pagi hari sangat perlu sekali bagi siswa dan seluruh komunitas SMA 2, baik siswa maupun guru serta tenaga kependidikan. Nah, demikian juga ketika kita akan mengawali sebuah pembelajaran, kita harus menampakkan atau memperlihatkan senyum kepada setiap orang sehingga pembelajaran bisa dimulai dengan baik dalam suasana kebatinan yang senang, ya. Tidak ada perasaan tertekan, takut, dan lain sebagainya. Setelah tersenyum, kemudian kita mulai salam, ya, salam. Nah, salam yang sudah kita laksanakan di SMA 2 adalah sesuai dengan salam agama masing-masing. Bagi anak-anak yang beragama Hindu biasanya mengucapkan salam selamat pagi, kemudian diikuti dengan
salam agama Om Swastiastu, atau bagi siswa yang beragama non-Hindu bisa mengucapkan salam dengan ciri khasnya masing-masing. Ya. Nah, hal itu menunjukkan bahwa di antara kita memiliki etika, kemudian kesopanan sesuai dengan profil atau karakter dari pelajar Pancasila yang memiliki karakter dan keimanan yang kuat, sehingga kita harus sama-sama mengucapkan salam. Nah, kemudian setelah salam terasa mulai ada sebuah jalinan ikatan batin antara guru dan siswa. Nah, barulah kita melaksanakan saling sapa, ya. Saling sapa, menyatakan atau menanyakan keadaan kita masing-masing, apakah kita dalam keadaan sehat, ya, dan semoga kita tetap sehat dan bisa memulai pembelajaran dengan baik. Jadi 3 S itu sudah kita bisa laksanakan, yakni senyum, kemudian salam, dan saling menyapa. Saling menyapa itu sangat perlu karena kita berada dalam satu komunitas masyarakat sekolah, yakni SMA 2. Oleh sebab itu kita harus saling menyapa antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, guru dengan guru, siswa dengan pegawai tenaga kependidikan, dan seluruh komunitas atau anggota komunitas yang ada di SMA 2. Nah, itulah program 3S yang telah kita laksanakan dari tahun ke tahun, sehingga memang benar-benar kita memiliki ciri khas daripada SMA 2 yang mungkin tidak bisa kita temukan di SMA lain, sehingga suasana keakraban dan kehangatan di antara guru dengan siswa bisa terjalin dengan baik. Nah, kemudian selanjutnya tentang pelayanan yang bisa kita berikan kepada siswa. Nah, dalam hal ini lembaga atau sekolah memberikan beberapa fasilitas pelayanan. Yang pertama adalah pelayanan dalam bidang kesehatan. Nah, di sekolah sesuai dengan program pemerintah harus menyediakan sebuah ruangan atau program UKS atau unit atau usaha kesehatan sekolah. Nah, kita sudah dari dulu menyediakan fasilitas tersebut yang gedungnya berada di sebelah selatan yang cukup representatif. Ada bednya, tempat istirahat untuk anak-anak yang mengalami gangguan kesehatan ketika akan memulai kegiatan pembelajaran ataupun pada saat kegiatan pembelajaran itu berlangsung. Jadi anak-anak bisa memanfaatkan fasilitas kesehatan tersebut, dan kita pun sudah punya tenaga yang menangani dalam bidang kesehatan, baik dari guru maupun siswa yang tergabung ke dalam PNR. Dari segi obat-obatan, kita juga sudah menyiapkan beberapa jenis obat-obatan yang kira-kira bisa membantu pertolongan bagi anak-anak yang mengalami gangguan kesehatan. Nah, tetapi jika umpamanya anak-anak tersebut mengalami masalah kesehatan yang cukup keras atau tidak bisa kita tangani, maka kita segera melakukan rujukan kepada rumah sakit terdekat dan memohon bantuan kendaraan angkutan untuk menjemput pasien. Dan kebetulan juga pemerintah daerah tingkat 2 Karangasem memiliki program antar jemput pasien. Nah, kerjasama ini tentunya bisa kita manfaatkan dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh siswa di sekolah. Pelayanan yang lain di kantin, ya. Kantin kita memiliki beberapa lokasi yang membagi posisi daripada anak-anak dalam pelayanan makanan atau pembelian makanan atau yang sekarang sering disilahkan dengan PJAS, pangan jajanan anak sehat. Jadi kita sesuai dengan instruksi dari BP POM harus melaksanakan program PJAS tersebut. Nah, kita sudah berusaha sebagai suatu sekolah dan kantin intervensi melakukan program PJAS tersebut. Kantin terdapat di 3 lokasi.
di sebelah utara, tengah, dan selatan. Nah, tapi selama masa pandemi, sesuai dengan surat keputusan 4 menteri atau keputusan bersama 4 menteri, kantin selama pandemi belum bisa dibuka. Tetapi setelah COVID-19 ini nanti menjadi endemi, kita sudah bersiap-siap untuk memberikan pelayanan pembelian makanan dan jajanan aman untuk sekolah. Kemudian pelayanan yang lain untuk anak-anak yang mengalami masalah yang lain, entahlah masalah psikologis, kemudian masalah pribadi dan masalah keluarga. Kita menyediakan layanan yang berupa bimbingan dan konseling. Nah, kita sudah menyediakan tempat dan ruangan khusus bagi siswa yang mengalami masalah secara pribadi dan tidak bisa didengarkan oleh teman yang lain. Kita sediakan juga ruangan konseling khusus yang hanya bisa dipergunakan antara siswa yang bersangkutan dengan guru bimbingan konseling. Kemudian jika terjadi kendala masalah dalam pembelajaran dan kehadiran serta masalah ekonomi yang lain, kita juga melakukan program home visit di mana guru BK bersama dengan guru wali mencoba mendatangi keluarga siswa yang bersangkutan yang mengalami masalah untuk mencari akar permasalahan yang dialami oleh siswa yang bersangkutan sehingga proses belajar mengajarnya nanti bisa berlangsung lancar seperti kebanyakan siswa yang lainnya. Kemudian sistem pelayanan yang lain, kami juga sudah memberikan pelayanan perpustakaan digital. Kita sudah siapkan tenaganya, kemudian sarana dan prasarananya, kemudian sistem untuk peminjaman buku dan lain sebagainya, semuanya sudah menggunakan digitalisasi. Kemudian pelayanan yang lain dalam pembayaran iuran penunjang pendidikan, kita juga tidak hanya membuka loket pembayaran, tapi juga menggunakan atau memberikan fasilitas kerjasama dengan Bank BPD Bali dengan memberikan kesempatan bagi siswa untuk membayar iurannya melalui rekening atau transfer rekening. Nah, demikianlah sistem pelayanan yang bisa saya berikan secara garis besar, namun pelayanan yang lain masih banyak sebenarnya tersedia di SMA Negeri 2. Di samping seperti yang sudah dilihat adalah halaman dan suasana lingkungan belajar yang sangat kondusif, tenang, aman, dan sehat. Mungkin demikian yang bisa saya berikan, dan jika ada pernyataan, perkataan, dan kalimat saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Sumade. Saya selaku Wakasek Sarana Prasarana di SMA Negeri 2 Amlapura. Pada kesempatan kali ini saya sampaikan sarana prasarana yang dimiliki oleh SMA Negeri 2 Amlapura. Seperti kita ketahui, SMA Negeri 2 Amlapura merupakan sekolah yang cukup favorit di kalangan Kabupaten Karangsem, bahkan di Provinsi Bali. Untuk menunjang sekolah ini menjadi sekolah yang terbaik, maka perlu tentunya sarana prasarana yang memadai yang dimanfaatkan oleh anak-anak di dalam proses belajar mereka. Untuk itu kami akan sampaikan beberapa sarana prasarana pendukung yang mampu mengangkat prestasi anak-anak SMA Negeri 2 Amlapura. Yang pertama tentang ruang kelas belajar yang dimiliki di SMA Negeri 2 Amlapura, itu sejumlah 28 ruang kelas, kemudian dilengkapi dengan LCD proyektor di sana, dan juga dilengkapi CCTV di tiap ruang kelas. Di samping itu, SMA Negeri 2 Amlapura juga diberikan atau difasilitasi dengan 2 buah lab komputer dengan komputer yang sangat memadai, yang cukup memadai, sehingga mampu digunakan oleh siswa, demikian juga semua atau seluruh stakeholder yang ada di sekolah ini.
dengan peralatan perangkat komputer yang memadai, ini mampu melayani semua kegiatan-kegiatan yang berlangsung di SMA Negeri 2 Amlapura. Kemudian fasilitas berikutnya itu sekolah dilengkapi dengan beberapa lab sesuai dengan peruntukannya, mulai dari lab fisika, lab kimia, lab biologi, kemudian lab bahasa, dan 2 lab komputer yang sudah disebutkan tadi. Dengan peralatan-peralatan yang sudah cukup memadai, sehingga nanti dapat digunakan oleh anak-anak siswa SMA Negeri 2 Amlapura di dalam proses pembelajaran mereka. Selanjutnya, sarana-prasarana yang dimiliki oleh sekolah adalah Wi-Fi yang memiliki kapasitas sampai 80 Mbps. Sehingga cukup memadai penyediaan internet bagi seluruh warga sekolah. Meskipun dalam hal ini kapasitas 80 Mbps itu belum mampu menjangkau seluruh siswa, karena kalau dijumlahkan siswa dan seluruh pegawai dan guru itu totalnya di atas 1000, sehingga ukuran 80 Mbps belum cukup untuk bisa mengakomodasi semua warga sekolah. Kedepannya sekolah akan berusaha untuk menambah kapasitas Wi-Fi sekolah sehingga bisa menjadi lebih besar. Selanjutnya, fasilitas yang dimiliki oleh sekolah adalah perpustakaan sekolah yang sudah representatif, kemudian ruang untuk siswa berorganisasi. Masing-masing sudah memiliki ruang khusus, diantaranya adalah ruang OSIS, ruang pramuka, kemudian dilengkapi ruang PKS, ruang UKS, ya, sehingga anak-anak mereka bisa mengembangkan bakat-bakat mereka dalam kegiatan ekstrakurikuler di ruangannya mereka masing-masing. Selanjutnya, sekolah juga sudah dilengkapi dengan fasilitas lapangan upacara, kemudian aula dan lapangan basket yang cukup memadai untuk mereka gunakan sebagai ajang pengembangan bakat-bakat mereka, diantara untuk olahraga, berkesenian, dan sebagainya. Nah, jadi demikian sarana prasarana yang bisa saya perkenalkan kepada semua, bahwa di sekolah ini memfasilitasi semua warga sekolahnya dengan sarana prasarana yang memadai, sehingga mampu membuat anak-anak itu nyaman untuk belajar di sekolah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Halo, perkenalkan nama saya Meliana Putri, biasa dipanggil Meli, dari kelas 12 MIPA 1. Saya sangat senang sekaligus bersyukur bisa sekolah di SMA Negeri 2 Amlapura. SMA Negeri 2 Amlapura adalah salah satu SMA terbaik yang ada di Provinsi Bali yang memiliki lingkungan belajar aman, nyaman, dan asri. Selain itu, fasilitas-fasilitas yang ada juga sangat memadai dan sangat membantu kita dalam pembelajaran. Adapun guru-guru yang mengajar di SMA Negeri 2 Amlapura itu adalah guru-guru yang baik, ramah, dan memiliki cara mengajar yang berkualitas loh, sehingga itu akan sangat membantu kita dalam memahami pembelajaran. Adapun pesan dan kesan yang ingin saya sampaikan. Kesan, saya sangat senang dan bersyukur bisa diberikan kesempatan untuk sekolah di SMA Negeri 2 Amlapura. Karena di sekolah ini, saya bisa menggali potensi dan kemampuan yang saya miliki. Saya juga bisa mengikuti berbagai macam lomba atau event-event lainnya yang sesuai dengan passion saya. Selain itu, guru-guru yang ada juga sangat mendukung kita dalam mengikuti berbagai macam lomba. Oleh karena itu, diri saya sendiri sangat termotivasi untuk mengikuti lomba-lomba yang ada. Pesannya, semoga SMA Negeri 2 Amlapura tetap berjaya dan bisa melahirkan generasi-generasi yang unggul dan berprestasi. Sekian dari saya, terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Kemal Purwana Putra. Saya merupakan siswa Semandapura yang berhasil lolos seleksi paskibraka tingkat nasional. Kali ini saya akan menyampaikan kesan-pesan saya bersekolah di SMA Negeri 2 Amlapura ini. Kesan-pesan saya mendapatkan banyak pengalaman. Salah satu contohnya saat mengikuti seleksi paskibraka.
Di sini peran serta guru, utamanya pembina yang totalitas, saat membantu saya menyiapkan diri untuk mengikuti seleksi paskibraka. Selain fasilitas dan pembinaan yang diberikan SMA Negeri 2 Amlapura ini, saya yakin siswa Semandapura pasti bisa berprestasi di bidangnya masing-masing. Sekian pesan-pesan yang bisa saya berikan. Om Santi 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 Om. Itulah sekilas tentang profil SMA Negeri 2 Amlapura. Akhir kata, kami tutup dengan Paramo Shanti. Om Shanti 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya Rahayu.